Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sultan Al-Mujadidi, di channel Daily Mathematic. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini ya, dengan cara like, share ke teman-teman kalian, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat menonton! Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar materi peluang ya. Materi peluang ini akan saya bagi ke dalam beberapa video terpisah. Dan ini adalah video bagian yang pertama. Pada video bagian pertama ini, kita akan belajar tentang percobaan, ruang sampel, titik sampel, kejadian, dan peluang suatu kejadian. Nah, sebelum teman-teman menonton video ini, ada baiknya teman-teman pelajari terlebih dahulu materi prasyarat yang ada pada video sebelumnya, yaitu kaidah pencacahan, agar teman-teman lebih paham. Untuk linknya, ada di deskripsi ya. Oke, kita langsung saja bahas materinya ya. Percobaan adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan, sedangkan titik sampel merupakan anggota dari ruang sampel. Misalkan, dari kegiatan pelemparan sebuah mata uang logam, kita dapat menentukan ruang sampel dan banyak titik sampelnya. Percobaan dari soal ini adalah kegiatan pelemparan sebuah mata uang logam. Dari kegiatan ini, kemungkinannya adalah munculnya angka, atau bisa juga munculnya gambar. Nah, ruang sampel dari soal ini berarti dapat kita tuliskan dengan S, yaitu munculnya angka kita simbolkan dengan A, dan munculnya gambar kita simbolkan dengan huruf G. Sehingga banyak titik sampel dari soal ini adalah sebanyak 2 ya teman-teman. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kejadian ada 2 ya teman-teman. Yang pertama ada kejadian sederhana. Kemudian ada kejadian majemuk. Misalkan, pada percobaan melempar sebuah dadu berisi 6, kemungkinan yang muncul adalah mata dadu bernilai 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, atau mata dadu 6. Kejadian-kejadian sederhana, misalkan adalah kejadian muncul mata dadu 4, kejadian muncul mata dadu lebih dari 5. Kemudian, untuk contoh kejadian-kejadian majemuk adalah kejadian muncul mata dadu bilangan genap. Kejadian muncul mata dadu lebih dari 3, tetapi kurang dari 6. Nah, dari sini kita bisa mengamati ya teman-teman, bahwa kejadian sederhana adalah kejadian yang hanya mempunyai satu titik sampel. Sedangkan kejadian majemuk merupakan kejadian yang titik sampelnya lebih dari 1. Baik, kita langsung ke contoh selanjutnya ya teman-teman. Dari percobaan pelemparan 2 buah mata uang logam secara bersamaan, tentukan ruang sampel dan kejadian muncul angka. Kita jawab ya teman-teman. Uang logam yang pertama, kemungkinannya adalah bisa muncul angka atau muncul gambar. Sedangkan uang logam yang kedua, juga bisa muncul angka atau muncul gambar. Nah, untuk memudahkan kita menuliskan kejadian-kejadian yang muncul, kita buat tabel ya teman-teman. Kejadian yang pertama adalah uang logam yang pertama dan uang logam kedua, keduanya muncul angka teman-teman. Kemudian, kemungkinan yang kedua, uang logam yang pertama muncul angka, dan uang logam yang kedua muncul gambar. Kejadian yang ketiga, uang logam yang pertama muncul gambar, dan uang logam yang kedua muncul angka, atau kedua uang logam muncul gambar. Nah, dari sini kita bisa dengan mudah menjawab apa itu ruang sampel dari percobaan ini. Ruang sampel dari soal ini adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Kemudian, untuk menjawab kejadian muncul angka, kita misalkan terlebih dahulu, misalkan A adalah kejadian muncul angka, sehingga kejadian A anggotanya adalah angka-angka, angka gambar, dan gambar angka. Masih bisa dipahami ya teman-teman? Baik, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Dari percobaan pelemparan sebuah dadu, tentukan ruang sampel dan kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Nah, dari percobaan ini, kemungkinan yang muncul adalah mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5,
atau 6. Nah, ruang sampel dari percobaan ini berarti dapat kita tuliskan dengan S 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian, misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Sehingga A anggotanya adalah 2, 3, dan 5. Nah, sebetulnya 7 itu juga merupakan bilangan prima, teman-teman. Tetapi tidak akan mungkin sebuah dadu muncul mata dadu bilangan 7. Sehingga 7 tidak termasuk anggota dari kejadian A. Karena 7 tidak termasuk dalam anggota ruang sampel. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, kita ke contoh selanjutnya. Dari percobaan pelemparan sebuah dadu dan sebuah mata uang logam, tentukan kejadian muncul mata dadu genap dan gambar. Baik, kita buat tabelnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Kejadian yang mungkin adalah pada uang logam muncul angka dan pada dadu muncul mata dadu 1. Angka dan mata dadu 2, angka dan mata dadu 3, angka dan mata dadu 4, angka dan mata dadu 5, angka dan mata dadu 6. Atau bisa juga gambar dan mata dadu 1, gambar dan mata dadu 2, gambar mata dadu 3, gambar mata dadu 4, gambar mata dadu 5, serta gambar mata dadu 6. Nah, misalkan B adalah kejadian muncul mata dadu genap dan gambar, sehingga anggota dari B adalah G2, G4, dan G6. Misalkan suatu percobaan memiliki ruang sampel yang berhingga banyaknya, dan setiap titik sampel memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Peluang kejadian A dirumuskan sebagai berikut. Peluang A merupakan banyak anggota dalam himpunan kejadian A dibagi dengan banyak anggota dalam himpunan ruang sampel. Kemudian, nilai peluang suatu kejadian A berkisar mulai dari 0 sampai dengan 1 ya teman-teman. Sehingga apabila peluang kejadian A adalah 0, maka itu adalah suatu kemustahilan dan tidak akan pernah muncul. Sebagai contoh, dalam pelemparan sebuah mata dadu, munculnya mata dadu 7. Nah, itu adalah suatu kemustahilan. Kemudian, apabila peluang suatu kejadian A adalah 1, maka itu adalah suatu kepastian. Sebagai contoh, dalam pelemparan sebuah dadu, munculnya mata dadu kurang dari 7 adalah, nah jelas ya teman-teman, berarti itu adalah suatu kepastian, karena mata dadu itu bernilai 1 sampai dengan 6. Sebagai contoh, dari percobaan pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu lebih dari 3. Misalkan, A adalah kejadian muncul mata dadu lebih dari 3. Maka, anggota dari A adalah 4, 5, dan 6. Sehingga, banyaknya kejadian A di sini adalah 3. Kemudian, anggota dari ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga, banyaknya anggota dari ruang sampel adalah 6. Peluang suatu kejadian A dapat dengan mudah kita tuliskan dengan banyaknya anggota dalam himpunan kejadian A dibagi dengan banyaknya anggota dari ruang sampel, teman-teman. Sehingga jawabannya adalah 3/6, yang dapat kita sederhanakan menjadi 1/2. Cukup mudah ya, teman-teman? Baik, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Dari percobaan pelemparan sebuah mata uang logam sebanyak 3 kali, tentukan peluang kejadian muncul paling sedikit 2 gambar. Nah, kemungkinannya seperti ini, teman-teman. Pada pelemparan yang pertama, muncul angka, kedua muncul angka, ketiga muncul angka. Atau, pertama muncul angka, kedua muncul angka, ketiga muncul gambar. Atau bisa juga angka, kemudian gambar, dan angka lagi yang ketiga. Atau bisa juga angka, gambar, gambar. Bisa juga gambar pada pelemparan pertama, angka pada pelemparan kedua, angka pada pelemparan ketiga. Bisa juga gambar kemudian angka dan muncul gambar lagi, atau gambar, gambar angka, dan bisa juga gambar, gambar, dan gambar. Nah, misalkan Z adalah kejadian muncul paling sedikit 2 gambar.
maka ruang sampelnya, anggotanya adalah angka-angka-angka sampai dengan gambar-gambar-gambar. Sehingga banyaknya anggota dari ruang sampel sebanyak 8 ya teman-teman. Kemudian, anggota dari Z itu dapat kita tuliskan dengan, karena di sini adalah paling sedikit 2 gambar, maka kejadian-kejadian yang memenuhi adalah angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar-gambar angka, dan gambar-gambar-gambar. Nah, yang terakhir ini memenuhi ya teman-teman, karena paling sedikit 2 gambar, bukan munculnya tepat 2 gambar. Nah, sehingga anggota dari Z bisa kita tuliskan A, G, 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 A, G, 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 A, dan G, G, G. Sehingga banyaknya kejadian Z adalah sebanyak 4, teman-teman. Peluang kejadian Z adalah NZ per NS, teman-teman. NZ-nya berapa, teman-teman? 4 dibagi dengan NS-nya adalah 8, yang dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Maka, peluang kejadian muncul paling sedikit 2 gambar adalah setengah. Lanjut. Pasangan suami istri berencana memiliki 2 anak. Tentukan peluang anak tersebut semuanya perempuan. Yang kedua, paling sedikit 1 laki-laki. Baik, kita jawab. Kemungkinan kelahiran anak yang pertama adalah bisa laki-laki atau perempuan. Nah, apabila kelahiran pertamanya adalah laki-laki, maka kelahiran anak keduanya bisa laki-laki atau bisa perempuan. Kemudian, apabila kelahiran anak pertamanya adalah perempuan, bisa juga kelahiran anak keduanya adalah laki-laki atau perempuan. Nah, misalkan A adalah kejadian semuanya anak perempuan. B adalah kejadian paling sedikit 1 anak laki-laki. Maka, ruang sampel dari soal ini dapat kita tuliskan dengan anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki. Anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan. Atau bisa juga anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, dan anak pertama perempuan dan anak kedua juga perempuan. Maka, banyaknya anggota dari ruang sampel adalah 4, teman-teman. Nah, dari sini, kejadian A adalah kejadian semuanya anak perempuan, teman-teman. Sehingga, kejadian A, anggotanya adalah perempuan-perempuan. Maka, banyaknya anggota dari kejadian A adalah 1, teman-teman. Maka, peluang kejadian A dapat kita tuliskan dengan NA per NS, yang sama dengan 1 per 4. Kejadian B adalah kejadian paling sedikit 1 anak laki-laki. Maka, kejadian B anggotanya adalah laki-laki laki-laki, laki-laki perempuan, dan perempuan laki-laki. Sehingga, banyaknya anggota dari B sebanyak 3 ya teman-teman. Nah, peluang dari kejadian B dapat kita tuliskan dengan NB per NS, teman-teman. Dan hasilnya adalah 3 per 4. Jadi, peluang suami istri memiliki 2 anak yang semuanya perempuan adalah 1 per 4. Dan peluang pasangan suami istri tersebut memiliki 2 anak paling sedikit 1 anak laki-laki adalah 3 per 4, teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Pada pelemparan 2 buah dadu, berapakah peluang muncul jumlah mata dadu lebih dari 9? Untuk memudahkan kita menjawab soal ini, kita buat tabelnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Misalkan di sini dadu yang pertama, kemudian ini dadu yang kedua ya, maka pelemparan 2 dadu tersebut akan diperoleh hasil seperti ini, teman-teman. Di sini artinya dadu 1 muncul mata dadu 2 dan dadu 2 muncul mata dadu 1. Sedangkan di sini artinya dadu 1 muncul mata dadu 1 dan dadu 2 muncul mata dadu 2. Sedangkan di sini artinya adalah kedua dadu muncul mata dadu 6. Misalkan A adalah kejadian muncul jumlah mata dadu lebih dari 9. Berarti jumlah mata dadunya bisa 10, 11, atau 12 ya teman-teman. Untuk jumlah mata dadu 10, contohnya adalah 4,6 ya teman-teman. Dadu 1 muncul mata dadu 4, dadu 2 muncul mata dadu 6. Karena 4 tambah 6 hasilnya adalah 10. Selain 4,6 juga bisa 6,4 teman-teman. Karena 6 tambah 4 juga hasilnya 10. Selain itu 5,5 juga bisa ya. Nah, kemudian untuk yang jumlahnya 11 misalkan adalah 5,6 dan 6,5. Sedangkan yang jumlahnya 12 yaitu 6,6 ya teman-teman. Berarti kejadian A anggota-anggotanya dapat kita tuliskan 4,6, 6,4,
5,5, 5,6, 6,5, dan 6,6 teman-teman. Jadi, banyaknya anggota dari himpunan A adalah 6 ya teman-teman. Nah, berarti peluang dari kejadian A adalah NA per NS. Di mana NA-nya adalah 6 dan NS-nya sebanyak 36 ya teman-teman. Maka jawabannya adalah 1 per 6. Jadi, peluang muncul jumlah mata dari lebih dari 9 adalah 1 per 6 ya teman-teman. Kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Dari seperangkat kartu bridge, diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya. Kartu hitam, kartu as keriting, kartu bernomor 4, dan kartu koin merah. Untuk menjawab soal ini, kita lihat dulu bahwa kartu bridge terdiri dari 13 kartu daun waru, 13 kartu keriting, 13 kartu hati, dan 13 kartu wajib. Nah, dari masing-masing kartu ini, terdapat as, king, jack, queen, dan kartu bernomor 2, 3, sampai dengan 10. Nah, dari soal ini, diambil satu kartu secara acak. Maka, banyak anggota ruang sampel dari soal ini adalah 52 ya teman-teman. Dari mana? Ada 4 jenis kartu dan masing-masing kartu ada 13 buah. Selanjutnya, misalkan A adalah kejadian terambil kartu hitam, B kejadian terambil kartu as keriting, C kejadian terambil kartu bernomor 4, dan D adalah kejadian terambil kartu koin merah. Kita jawab satu persatu ya teman-teman. Peluang terambil kartu hitam adalah PA sama dengan NA per NS. NA-nya di sini berapa teman-teman? Terdiri dari 13 kartu daun waru dan 13 kartu keriting, sehingga banyaknya kartu berwarna hitam sebanyak 26. Artinya NA-nya di sini adalah 26 dibagi dengan NS-nya, yaitu 52, yang dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Kita jawab yang B, teman-teman. Peluang kejadian B adalah NB per NS. Nah, di sini terambil kartu as keriting, teman-teman. Banyaknya kartu as keriting di sini hanya terdapat satu buah, teman-teman. Kita bagi dengan NS-nya, yaitu 52, sehingga peluangnya adalah 1 per 52. Lanjut, kita tentukan peluang kejadian terambil kartu bernomor 4. Berarti bisa kita tuliskan PC sama dengan NC per NS. Banyaknya kejadian terambil kartu bernomor 4 adalah masing-masing jenis kartu di sini ada kartu bernomor 4, teman-teman. Sehingga banyaknya kartu bernomor 4 ada sebanyak 4 ya, teman-teman. Dibagi dengan NS-nya adalah 52. Dan 4 per 52 ini dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 13. Dan untuk menjawab peluang kejadian terambil koin merah adalah ND per NS, teman-teman. Banyaknya kartu koin merah berapa, teman-teman? Nah, karena di sini kartu merahnya hanya terdiri dari 2 jenis saja, dan masing-masing jenis hanya ada 1 kartu koin, maka banyaknya kartu koin merah di sini hanya ada 2 ya. Kita bagi dengan NS-nya, yaitu 52, yang dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 26. Jadi, peluang terambilnya kartu hitam adalah 1 per 2. Peluang terambilnya kartu as keriting adalah 1 per 52, peluang terambilnya kartu bernomor 4 adalah 1 per 13, dan peluang terambil kartu koin merah adalah 1 per 26. Masih bisa dipahami ya teman-teman? Lanjut. Ani, Citra, Himawan, dan Reno akan berfoto bersama secara berdampingan. Tentukan peluang Ani dan Citra selalu berdampingan. Misalkan A, kejadian Ani dan Citra selalu berdampingan. Nah, karena Ani dan Citra ini harus selalu berdampingan, maka ini kita ibaratkan sebagai satu kesatuan. Kemudian, selain Ani dan Citra, masih ada 2 orang lagi, yaitu Himawan dan Reno. Sehingga di sini hanya terdiri dari 3 kelompok saja, teman-teman. Nah, karena di sini 3 kelompok ini akan berfoto bersama secara berdampingan dan urutannya diperhatikan, maka kasus ini bisa kita kerjakan menggunakan aturan permutasi. Permutasi 3 dari 3 unsur yang tersedia, yaitu 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurangi dengan 3 difaktorialkan. 3 faktorial adalah 6, dibagi dengan 3 kurangi 3 adalah 0, kita faktorialkan. 6 dibagi 0 faktorial adalah 1, yang hasilnya adalah 6. Nah, kemudian A dan C ini berdampingan, teman-teman. Tetapi A dan C di sini
urutannya bisa juga dibolak-balik, teman-teman. Bisa A dan C, bisa C dan A. Sehingga di sini ada 2 faktorial atau 2. Maka, banyaknya anggota kejadian A adalah 6 kali 2, yaitu 12. Untuk mencari banyaknya anggota dari ruang sampel adalah permutasi 4 dari 4 orang yang ada, teman-teman. Yaitu 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 4 difaktorialkan. Yang hasilnya adalah 24 dibagi dengan 0 faktorial sama dengan 24 dibagi 1, yang hasilnya adalah 24. Nah, jadi peluang kejadian A adalah NA per NS, teman-teman. NA-nya di sini adalah 6, dibagi dengan NS-nya adalah 24, yang dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Jadi, peluang Ani dan Citra selalu berdampingan adalah 1 per 4. Kita lanjutkan ke contoh yang selanjutnya ya, teman-teman. 4 koin palsu dicampur dengan 8 koin asli. Jika 2 koin diambil secara acak, berapa peluang terambil 1 koin asli dan 1 koin palsu? Misalkan A adalah kejadian terambil 1 koin asli dan 1 koin palsu. Banyaknya kejadian A di sini dapat kita jabarkan menjadi, nah, teman-teman lihat, di sini adalah terambil 1 koin asli, teman-teman. Nah, koin aslinya di sini ada 8. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi kombinasi 1 dari 8. Dan kita kalikan dengan terambilnya 1 koin palsu. Di sini koin palsunya terdapat 4. Sehingga kita kalikan dengan kombinasi 1 dari 4. Yang dapat kita jabarkan menjadi 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurangi 1 difaktorialkan dikalikan dengan 1 faktorial. Dikalikan dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 1 difaktorialkan dikalikan dengan 1 faktorial. Sama dengan, nah, 8 faktorial dan 4 faktorial di sini kita jabarkan sampai dengan menemukan bilangan faktorial terbesar yang ada di bawah ya, teman-teman. Sehingga penjabarannya menjadi 8 dikalikan dengan 7 faktorial dibagi dengan 7 faktorial kali 1 dikalikan dengan 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 1. 7 faktorialnya kita coret, 3 faktorialnya kita coret, dan menghasilkan 32. Jadi banyaknya kejadian A adalah 32. Kemudian, banyaknya anggota dari ruang sampel dapat kita tuliskan menjadi kombinasi 2 dari 12. 2 di sini berasal dari 2 koin diambil secara acak. Kemudian 12 di sini berasal dari 4 koin palsu ditambah dengan 8 koin asli. Sehingga menghasilkan 12 faktorial dibagi dengan 12 dikurangi 2 difaktorialkan dikalikan dengan 2 faktorial. Sama dengan 12 kali 11 kali 10 faktorial dibagi dengan 10 faktorial dikalikan dengan 2. Sama dengan 10 faktorialnya kita coret, 2-nya kita coret menjadi 6, hasilnya adalah 66. Sehingga peluang kejadian A adalah NA per NS. NA-nya di sana berapa, teman-teman? 32 dibagi dengan NS-nya adalah 66, yang dapat kita sederhanakan menjadi 16 per 33. Jadi, peluang terambil 1 koin asli dan 1 koin palsu adalah 16 per 33. Bisa dipahami ya, teman-teman? Lanjut. Dalam sebuah ruangan pertemuan, terdapat 6 pasangan suami istri. Jika dipilih 2 orang secara acak dari ruangan tersebut, berapa peluang terpilihnya 2 orang tersebut suami istri? Baik, misalkan A adalah kejadian terpilihnya 2 orang tersebut suami istri. Jadi, kejadian A dapat kita tuliskan. Anggota-anggotanya adalah pasangan 1, pasangan 2, pasangan 3, pasangan 4, pasangan 5, dan pasangan 6. Maka, banyaknya anggota dari A adalah 6 ya, teman-teman. Kemudian, banyaknya anggota dari ruang sampel itu adalah kombinasi 2 dari 12 ya, teman-teman. 2 di sini karena diambil 2 orang, kemudian 12 di sini karena hanya terdapat 6 pasangan suami istri. Satu pasangan terdiri dari 2 orang, maka karena terdapat 6 pasangan, akan ada 12 orang, teman. Yang dapat kita jabarkan menjadi 12 faktorial dibagi dengan 12 dikurangi dengan 2 difaktorialkan dikalikan dengan 2 faktorial, teman-teman.
12 faktorial kita jabarkan menjadi 12 kali 11 kali 10 faktorial dibagi dengan 10 faktorial dikalikan dengan 2. 10 faktorialnya kita coret, 2-nya kita coret menjadi 6. 6 kali 11 adalah 66. Nah, maka peluang dari kejadian A adalah NA per NS. NA-nya kita ganti dengan 6, NS-nya kita ganti dengan 66, yang hasilnya adalah 1 per 11. Jadi, peluang terpilihnya dua orang tersebut suami istri adalah 1 per 11. Cukup mudah ya teman-teman? Baik, kita lanjutkan. Suatu PIN ATM terdiri dari 3 angka yang berbeda, dan angka pertama tidak boleh 0. Berapakah peluang bahwa kartu ATM tersebut mempunyai nomor cantik 123, 234, 345, 567, 678, dan 789. Nah, misalkan A, kejadian kartu ATM tersebut mempunyai nomor cantik 123, 234, 345, 567, 678, dan 789. Maka, banyaknya kejadian A di sini adalah, karena kejadian A di sini adalah adanya nomor cantik 123, 234, 345, 567, 678, dan 789, maka banyaknya kejadian A sebanyak 6 ya teman-teman. Untuk mencari banyaknya anggota dari ruang sampel, kita sediakan 3 tempat terlebih dahulu teman-teman. Nah, tempat yang pertama di sini untuk angka yang pertama, tempat kedua di sini untuk angka yang kedua, dan tempat ketiga di sini untuk angka yang ketiga. Karena di sini angka pertamanya tidak boleh 0, maka banyaknya angka yang dapat mengisi di tempat pertama sebanyak 9 ya teman-teman. Nah, kemudian di tempat yang kedua, semua angka sudah boleh mengisi, hanya saja tidak boleh terdapat angka yang sama. Maka, awalnya ada 10 angka, dikurangi dengan 1 angka yang sudah digunakan di tempat yang pertama, maka di sini hanya tersedia 9 angka. Kemudian, di tempat yang ketiga, semua angkanya boleh mengisi, hanya saja sudah digunakan 2 tempat di tempat pertama dan kedua, sehingga hanya tersisa 8 angka. Nah, di sini berarti NS-nya adalah 9 dikalikan dengan 9 dikalikan dengan 8. Jadi, peluang A adalah NA per NS. NA-nya di sini adalah 6, NS-nya adalah 9 kali 9 kali 8. Sama-sama bisa kita bagi dengan 3 ya teman-teman. Hasilnya adalah 2, ini 3, dan 2 dan 8 sama-sama bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 1 dan 4. Dan hasil akhirnya adalah 1 per 108. Jadi, peluang bahwa kartu ATM tersebut mempunyai nomor cantik 123, 234, 345, 567, 678, dan 789 adalah 1 per 108. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya.